Aku tidak pernah menghalalkan yang Tuhan haramkan. Sampai kiamat pun aku akan tetap mengatakan bahwa minuman ini haram. Lalu Bapak kenapa melakukannya? Jangan sok suci anak muda. 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 Jatuh tersungkur kali kedua, berharap lebih, meraih tangan, apa dicari, menghambat dunia, tak kalah mimpi, lepas genggaman, pekik parau, paras bimbang, dalam hunusan pisau yang tajam. Maju tertusuk, mundur tertikam, tak kunjung habis derita kelam. Aku lelaki di ujung tanduk, duduk terpaku melaknat hidup. Belak lagi, hujat mendera, diam terkutuk tanpa suara. Kemana pergi durjana muram, teman sejati, pengagum setan, hilang tak berbekas, ditelan malam, membawa benci, menyimpan dendam. Aku lelaki di ujung tanduk, duduk terpaku, melaknat hidup. Tak belak lagi, hujat mendera, diam terkutuk tanpa suara. Kemana pergi durjana muram, teman sejati, pengagum setan, hilang tak berbekas, ditelan malam, membawa benci, menyimpan dendam. Aku lelaki di ujung tanduk, duduk terpaku, melaknat hidup. Tak belak lagi, hujat
Halo, gue Jos, aka Lelaki di Ujung Tanduk. Kali ini gue datang ke Way of ID, salah satu kegiatan spektakuler dari sebuah live session. Karena ini meskipun perdana, tapi menurut gue ini sangat spektakuler. Ini kenapa namanya Lelaki di Ujung Tanduk? Ada apa dengan tanduk? Tanduk siapa nih? Lelaki di Ujung Tanduk adalah sebuah idiom di mana serangkaian kata yang tidak bisa dijelaskan salah harfiah, tapi mempunyai makna yang dalam di sebuah kata itu, di kalimat itu. Dan menurut gue Lelaki di Ujung Tanduk adalah kumpulan rangkaian hidup gue, serangkaian hidup dari naik turun sampai titik terendah. Dan di suatu masa gue mungkin gue atau orang lain ngalamin suatu masa di mana gue maju tertusuk, mundur tertikam, ke kanan keserempet, ke kiri ketendang gitu, ke atas juga kejedot, ke bawah juga nggak bisa ngapain. Jadi menurut gue salah satu masa di mana gue stuck, nggak bisa ngapa-ngapain. Dan di situ gue terpikir untuk membuat sesuatu dengan nama yang mungkin ngepas gitu loh menurut gue. Dan diambil dari bacaan dari sastra, terus dari cerpen gue ambil nama apa yang cocok gitu. Jadi nama itu sendiri buat penyemangat di saat gue stuck itu sendiri gitu. Wah, kalau menurut gue itu spontan. Emang gue lebih ke tipikal automatically spontan ya. Jadi gue emang ya spontan aja bikin, memang lebih sering one take one shoot sih. Gue suka one take one shoot gitu. Jadi ya apapun hasilnya ya udah gitu. Dan ya lebih ekspresif, lebih responsif lah gitu, sama hal spontan gitu. Serius ya? Ini kita semua ngangguk-ngangguk nih. Semua ngangguk nih katanya. Iya, harus serius lah. Karena ini juga dikerikan dengan serius di sini gue lihat tadi. Gitu. Masa gue bercanda-canda gitu sampai sini, karena gue lihat tadi gue sampai sini, wah serius banget. Masa gue sini bercanda-canda. Berarti tingkat menghargai gue ke kalian semua, emang serius banget untuk ngerjainnya. Mantap gitu. Terus Jaus, kegiatan lo di luar manggung tuh? Yang jelas kerja sih, kerja terus bikin musik gitu. Bikin musik tuh lo harus ada waktu tersendiri atau lo harus bertapa? Enggak, menurut gue sih kapan aja bisa bikin musik. Gue pengenal Winen bikin lagunya di angkot. Gue diangkut sampai studio, ini udah jadi gitu loh. Jadi menurut gue sih dimanapun bisa lah kita bikin karya gitu Koy, tanpa harus mandiri di panggung. Pokoknya ke goa gitu, pokoknya jadi lagu malah bisa terbang sampai rumah kan bingung gitu. Menatap tajam bayang dalam cermin, terlihat jelas garis kerut kening. Belum ku genggam apa yang kau ingin, ku terombang-ambing diterpa angin. Tangismu bukan tanpa alasan, marahmu satir syarat penuh pesan. Memang aku saja yang terlalu angkuh, bahkan sedikit malam tuh berbagi peluh. Nak tunggu
pulang. Ini hari dosa menggumpal, telah biarkan kau sendiri. Nak tunggu ayah kan pulang. Ini hari dosa menggumpal, telah biarkan kau sendiri. Senja berakhir di ujung barat, malam menjelang bawa isyarat, menanggung beban rindu yang begitu berat. Setiap saat selalu teringat, nak tunggu ayah kan pulang. Ini hari dosa menggumpal, telah biarkan kau sendiri. Nak tunggu ayah kan pulang. Ini hari dosa menggumpal, telah biarkan kau sendiri. Nak tunggu ayah kan pulang. Ini hari menanggung beban rindu yang berat. Kau 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 menanggung beban rindu yang berat. Elegi Senja dan Penantian. Itu gua dengerin tadi tuh kan lebih apa ya? Lebih kelam ya. Itu boleh ceritain sedikit nggak tuh? Di mungkin inti dari Laki Dudung Tanduk sebenarnya kalau menurut gue pribadi gitu. Ya, lo pernah sebagai seorang ayah gitu 4 hari lagi mau lebaran gitu mamanya, dan lo jauh di luar kota gitu, terus tiba-tiba ada hal yang bikin berat menimpa hidup lo gitu. Ada sesuatu yang berat untuk menimpa hidup lo, dan di saat itu lo harus berpikir lo harus pulang, karena kan lo tahu sendiri kalau lebaran gitu kan mamanya, atau apa momen-momen tertentu lah yang harus lo bertemu sama anak lo gitu. Terus di situ ada sedikit ada momen yang tajam banget di hidup gitu, dimana lo rindu bercampur kesel, bercampur apapun lah di situ, bercampur tentang sesuatu yang campur kesedihan lah gitu. Tapi di situ lo pengen ketemu sama anak lo banget gitu loh, karena mungkin sebagai seorang ayah kadang-kadang kita nggak tahu apa yang ada sama anak kita gitu kan. Mungkin dia juga sebenarnya dia juga kangen banget atau apa gimana sama kita, terus kadang-kadang waktunya dikit sama kita, terus
komunikasi juga kadang dikit tuh sama anak kita, tapi kita kadang memetikan ego kita gitu, bahkan kita nggak tahu keinginan anak itu apa gitu loh. Dan gue ngebayangin tuh ngerasain anak di depan rumah pas lagi sore-sore tuh mau matahari terbenam, terus nungguin bapaknya nggak balik-balik lah, taruhlah ada seorang ayah yang nggak balik-balik 3 tahun tuh rasanya gimana seorang anak gitu. Gue ngebayangin sih gitu aja. Terus Jaus, kenapa lu memilih tampil sendiri? Ya, mungkin di sini alter ego ya, alter ego di mana gue hobi nge-explore musik gitu, dari segala musik sampai dari band. Terus gue awal-awal gue tampil di after party atau party gigs bang, dimana di situ gue pakai masih pakai sederhana lah, alat sederhana. Gue tampil sendiri di sini, gue ngibur-ngibur temen gue setelah gigs gitu loh. Setelah gigs terus pakai Fruity Loop waktu itu, pakai Fruity Loop, cuman gimana? Gue nggak bisa berhentinya, musiknya jalan terus tapi nggak berhenti gitu. Dari situ gue kepikir gue harus seriusin karya ini nih, gitu loh. Jadi gue coba untuk kayak gue bisa nih sendiri gitu loh, untuk berkarya sendiri gitu loh. Gue coba untuk bikin aransemen sendiri, lirik sendiri, terus player juga sendiri gitu, dari gitar, bass sampai vokal, tag vokal dan apapun lah. Gue coba untuk lakukan sendiri karena gue pikir gue mau terus berkarya sampai gue mati gitu. Jadi karena dengan kalau kita sendiri kan, gue pikir beban mungkin lebih sedikit gitu, nggak perlu harus nunggu yang lain latihan atau ikutin aransemen yang lain gitu. Karena di sini gue misinya sih gue pengen berkarya sampai mati gitu. Selama ini sih gue ngerjain sendiri, dari gitar, bass, semuanya masih sendiri gitu. Mungkin dibantu sama si Opret untuk mixing mastering masih sama Opret. Kalau manggung featuring teman paling ya kayak tadi Bangku tuh gitu, buat di belakang untuk buat ngendaliin ininya. Synthesizer kadang-kadang gue pakai teman buat synthesizernya gitu. Jaus, gue nonton beberapa video lo nih. Itu yang main synthesizer itu kan cewek, itu siapa sih itu? Itu adalah. Ada. Oh gitu. Kalau ini nih, istri gue. Soal lagu pengendali Winem, itu liriknya, maksudnya gue kenapa Winem? Kan sekarang udah Winem tuh udah tahun berapa? Ya karena apa ya, shit happen lah sama DJ. Makanya gue pengen di DJ, gue nggak punya traktor segala macam, tapi gue masih punya playlist lagu di Winem gitu. Karena ini emang gue pribadi, gue pernah nge-DJ, tapi emang nama panggung gue pengendali Winem waktu itu, karena gue pakai Winem untuk nge-DJ itu sendiri. Dan gue bikin playlist lagu ya lewat Winem itu gitu. Jadi pengendali Winem kemana-mana ya DJ pak, ya udah pakai Winem aja. Orang punyanya laptop gitu loh, laptop traktor nggak ada, ya penting kan judulnya seneng, giting pada goyang seneng kan, sama aja udah gitu. Kan intinya seneng gitu, bukan alat, intinya alat gede segala macam gitu kan. Lah terus satu sama jogetnya kayak gitu-gitu juga gitu. kita semua terima kasih banget nih, lu udah mau tampil di Woi. Dan luar biasa banget. Thank you Jaus. Mantap ya. Buat klean. Jadi ini Way of Indie menurut gue sih kedepannya gue udah kebayang gitu bakalan spektakuler sih. Jadi paling nggak lo terus pantengin YouTube-nya di Way of Indie, juga IG-nya juga ada.
bakalan ada kejut-kejutan setelahnya, dan program-program selanjutnya pasti lebih keren, gue yakin sih gitu. Amin. Karena di sini berisi talenta teman-teman yang keren-keren juga menurut gue. Makasih banget buat keren. Thank you Jas, thank you Jas, thank you, terima kasih banyak. Oh ya, jangan lupa subscribe nanti ya, subscribe YouTube-nya, subscribe, like, komen aja terus, nggak ada yang belum videonya itu lo komen aja terus di bawahnya gitu. Hujat. Jangan pokoknya UEFA Vindi keren lah gitu. Oke. Yeay, thank you Jas. Perangkat laptop sudah lock, di samping mixer analog, kabel RCA stereo, lanjutkan plugin Chereo, deretan lagu terbaik, tak bisa lagi kau tampik, dari punk rock hingga disco, karaoke dangdut koplo. Sound system terpasang, lampu gelap kelip remang, pengendali Winem datang, pantang pulang sebelum tumbang. Sound system terpasang, lampu gelap kelip remang, pengendali Winem datang, pantang pulang sebelum tumbang. Demi pinjol yang merongrong, mari kita bersingelong. Lagu dalam format MP3, move your body, 1, 2, 3. Sound system terpasang, lampu gelap kelip remang, pengendali Winem datang, pantang pulang sebelum tumbang. Sound system terpasang, lampu gelap kelip remang, pengendali Winem datang, pantang pulang sebelum tumbang.